finally we on board. Ya, final juara 2. Akhirnya bisa balik lagi ke sini buat jalan-jalan lagi setelah terakhir 2023. Sekarang kita mau cek dulu semuanya. Kapan? Kita mau ke Bangkok. Kita mesti check-in manual juga karena untuk daftar bagasi juga mesti 2-3 jam sebelumnya, lebih cepat lebih baik. Kita masih nunggu satu peserta lagi ya yang belum sampai sini kayak gitu. Ini masih kurang berapa ya, 3 jaman lah buat check in nanti kayak gitu. Karena kan flightnya jam 6:30 ya. Nanti buat prepare dan lain-lain biar nggak terburu-buru. Karena nggak seberapa rame sih kebetulan ya. Nggak kayak pas tanggal merah atau liburan. Sebenarnya itu udah liburan cuti bersama, cuma ya gitu. Lagi antri buat check in ya. Ya lumayan ini juga sih. Cuma nggak seberapa rame kalau pas libur panjang. Karena di counter lainnya juga seberapa panjang. Kalau ini juga termasuk libur panjang juga sih. Kali lagi ya, jadi derita kalau ekonomi ya gini. Dapat gate-nya pasti di ujung gitu. Kayaknya tiap kena beli yang ekonomi pasti gini. Pasti di ujung-ujung sekali. Makanya kenapa kalau tiket kalian ekonomi itu harus datang lebih awal. Jadi check in bagasinya lama, terus imigrasinya juga, terus ke ruang tunggunya juga jauh kayak gitu kan. Ini masih belum di Changi, bayangin kalau di Changi, aduh, kayaknya itu seharian dia lari-lari. Ya plot twist lagi guys. Setelah kita sampai gate 5 ya, tiba-tiba ada pengumuman pindah gate kedua. Aduh. Ini banyak nih rombongan juga tuh. Kayaknya tadi mereka ke sana. Tiba-tiba sana juga. Wah. Inilah pentingnya check-in di awal. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Plot twist. Apa yang bakalan terjadi di sini. Kita udah mau masuk ya. Setelah gabut lama gitu nungguin pesawatnya, untungnya on time ya. Setelah tadi dijemput sih. Guys, chicken nasi padang, ini juga chicken nasi padang. Ini stir fried noodle, fish oyster, seafood. Jam 10 ini sampai di KL. Kita tidur dulu di bandara sampai besok baru transit ke Bangkok. Karena nanti habisin langsung kerja lagi. Gokil lah sudah. Tadi sih udah sempat ngatur tapi tetap aja nggak bisa tidur. Akhirnya teman-teman udah menemukan ini ya, kayak semacam lounge gitu buat istirahat. Ini tuh katanya masih lurus terus, kayaknya kayak sama kayak tadi sih juga. Coba aku tak ke toilet bentar. Oke, ini udah bangun jam 6 kurang seperempat ya. Jadi tadi sebenarnya udah bangun jam berapa ya, 5.30 karena alarm dari ini kan, alarm dari Indonesia gitu. Aku lupa kalau jam di sini tuh beda kan.
Maksudnya sekarang jam berapa ya, jam 6 itu masih petang, jadi emang subuhnya jam segitu gitu. Jadi aku ya termasuk kecepatan lah buat ininya, buat bangun gitu. Takutnya telat, ternyata aku baru ingat juga ternyata kalau di sini tuh lebih lambat kayak gitu kan. Soalnya beda gitu loh jamnya. Ya itulah, kalau udah lupa ingat ya kalau waktu luar negeri, apalagi di Malaysia ya. So far enak sih, maksudnya tidurnya tadi masih banyak tidur yang berkualitas gitu, jadi kayak masih ada nyenyaknya kayak gitu sih, nggak yang kebangun ya, kebangun coba tidurnya tuh benar-benar lelap tuh sampai masih banyak kayak gini ya. Ini namanya bener-bener perjalanan yang sebenarnya ya, meskipun sambil buka laptop sekarang ya. Ini tadi barusan selesai sholat ya, jadi tadi tuh aku ke arah mana ya, atau arahnya di sana Utara Barat, pokoknya utara udah, pokoknya ke arah sana. Itu kan tadi maunya sekalian ngecek gate kan, jadi ternyata gate-nya masih jam 7 baru dikonfirmasi. Cuma untuk gate-nya di H sih, tapi nggak tahu dari H berapanya gitu, jadi mesti nunggu. Dan beberapa gate juga belum open juga sih, masih tutup kayaknya. Emang jam 7 baru konternya baru buka ya, gitu. Hari ini udah seger, tadi juga sikat gigi juga, meskipun nggak bisa mandi ya, karena ya sebenarnya ada kamar mandinya, cuma nggak tahu aku gantiannya seberapa lama ya. Jadi ya kayak mending nggak usah lah ya kayak gitu. Nanti aja di outfit, yang penting sekarang gitu aja sih. Ya, meskipun nggak mandi, yang penting kita wangi ya. Jadi ini pakai tadi deodoran, sini pakai Hermes ya. Jadi ini baru beli kemarin, ini Hermes itu bisa buat ini juga, body mist. Mana sih ya, lupa aku kayaknya ada ini. Semprotkan pada rambut atau tubuh saat membutuhkan aroma dan kelembutan kapanpun dimana saja gitu. Jadi emang kalau pas nggak bawa parfum dia pakai ini sih, maksudnya enak sekali. Jadi pakainya buat apa itu, buat rambut sama buat badan juga bisa. Makanya aku kemarin bawa parfum tinggal dikit doang. Ya udahlah kayak gitu. Sama sunscreen sih, ini wajib ya. Kalau ada SPF 100 kita pakainya 100, cuma adanya cuma 50 ya, jadi pakai 50 aja. Gokil. Sambil nunggu confirmation gate ya, masih kurang 30 menit, gabut kayak gitu kan. Udah dapat konfirmasi gate-nya ya di H8 setelah jam nunggu sampai jam 7 tadi kayak gitu ya. Ini tadi kita di sekitar H4 H6, jadi kita mau menuju agak sampai itu di H8 10. Hampir ketinggalan pesawat gara-gara gate-nya nggak open, terus suaranya nggak kedengeran, terus antrinya tuh nggak tahu itu antrinya jadi kayak rata semua, itu nggak tahu ini antri kemana gitu. Gokil sih. Contohnya masih kejar ya, soalnya kita emang prepare tadi 8:30 udah di depannya. Jadilah kita maraton pagi-pagi. Setelah tadi telat masuk pesawat, ini udah sampai juga di dalam pesawat kayak gitu.
lain juga. Berasa winter guys di sini, dingin banget. Ini adegan orang kaya kita landing di warna bumi guys. Iya. Iya. Kalau kita nggak kaya kita di down nggak boleh. Di down muang. Tugas papanya di sini ya. Semoga bisa ke lain negara lagi sih. Gokil. Yang kali guys antrinya nggak tahu ini sampai subuh kali. Kita udah lewat dari bagasi, lewat dari imigrasi. Ini mau ambil baggage. Masih. Biasanya kalau ambil koper itu mendadak lupa kopernya yang mana. Sambil nunggu ya, yang lainnya kayaknya masih belum keluar dari imigrasi. Oke, ini kita mau turun ke mana, nyari airport railing ya, di lantai B. Ini antri banget sih, lumayan. Mau coba airport railing ya. Yes. Ini kebetulan bisa sih, tadi pakai Mastercard ya, jadi lebih simple gitu, enak. Jadi kayak sekali tap udah langsung. Hati-hati. Nomornya aku banget. Gampang banget kamu. Mulai di. Gitu ya. Kan tapi belakangnya nggak bisa. Jadi enak ya untuk meminimalisir apa itu namanya, bawa cash banyak-banyak. Soalnya kan tarikan cashnya mahal di sini adminnya. Jadi sih bisa mungkin hindari untuk mengambil cash di sini ya. Kita pertama naik airport railingnya dari Sukarnabumi ya. Nanti kita turunnya di mana? Kita turunnya di Cepraro. Ya. Ya paling dekat Cepraro. Jadi kita tinggal hafalin aja. Sebak. Dari A1, A2 dan lain-lainnya itu tinggal hafalin aja tempatnya di mana, kalian turun di mana, kan gitu aja sih. Lihat tonnya langsung hitam semua. Tonnya ini apa ini tuh? Gokil. Oke, jadi sesuai sama estimasi ya, kita sampai di hotel jam 12:30 ya. Tapi tadi buset panas banget pas jalan. Mana belum pakai sunscreen lagi. Habis ini langsung mandi saja. Sini akhirnya dingin, terus shovelnya itu di depan banget, enak banget jadi. Aku asal pendek. Ya, dia panjang. Kita keluar setelah prepare dari hotel tadi ya. Ini langsung mau cari makanan ya. Mau jalan-jalan juga. Di sini so far panas banget. Jadi daripada sunscreen pun tembus ya, pakainya ini kayu. Kita udah dapat tempat makan ya. So pastinya cari yang halal ya. Karena agak-agak tricky juga sih sebenarnya. Ya. Iya sih ada. Tapi ya udahlah, kita percaya saja sama mereka.
Yang penting tulisannya halal, kita datang aja. Kita tadi makan dapatnya tom yum dan ini langsung kita coba saja. Gimana? Ini aku pesennya yang ribs ya. Iya, rasanya kaldu. Gimana? Oke. Nggak terlalu pedas kok. Not too spicy. Lebih ke asamnya dia yang kerasa. Ya inilah tom yum yang sebenarnya. Rasa asamnya sama kayak apa ya? Santan atau karinya tuh rasa banget. Kriminya tuh pas banget. Kayak tori kara. Kayak tori kara. Ya, Tapi enak tori kara. tapi tom yum yang asli kan ada udang. Iya. Ini enak banget. Akhirnya kita sampai di MBK Center. Keren kan, pas ada. Nanti fotonya yang biasanya agak-agak ini. Yang orang foto itu yang biasanya pakai mulutnya menganga biar kayak masuk itu loh. Iya ada. Ini kita lagi jalan-jalan di Bangkok Art Culture Center ya. Jadi ini kita lihat-lihat art-art yang ada di sini ya. Mostly sih masih kayaknya banyak sih beragam lukisan tuh di sini. Ruangannya futuristik semua. Finally kita menemukan busnya di sini. Rasanya harta karun ya. Ya, di sini tuh nungguin busnya lama banget karena emang semacet itu sampai belakang, depan pun sama, macet semua. Kita udah ada. Ya tadi udah ketemu Tesla. Terus apa ya? Selain itu emang kayaknya busnya terbatas sih, jadi emang bener-bener harus nungguin lama gitu. Kenapa di sini jadi pace-nya nggak bisa cepet ya, kalau pergerakannya itu aja emang dari sini harus lama banget, terus ke sana lama banget gitu sih. Kalau nggak gitu ya jalan atau enggak grab pun sama, kejebak macet. Jadi akhirnya kita sampai di maksudnya udah di dalam bus ya. Dan bayarnya murah banget, cuma 17 baht. Kalau kita tadi nge-grab itu 4 orang dapatnya 141 kan tadi. Iya maksudnya tadi itu. Kalau sekarang cuma 17 per orangnya. Finally pertama kali di hari ini kita naik bus. Kita sedang ada di bus Bangkok ya. Ya sih di Bangkok ya guys ya. Ini interiornya. Wow. Sangat emosi, kita lagi naik emosi ya. Ini adalah kondisi muka terkini ya. Udah pakai sunscreen pun kayaknya tuh Udah enggak itu. sangat tidak glowing sekali. Tapi inilah yang namanya perjalanan ya. Kalau nggak jelek berarti kalian belum melalui perjalanan itu sepenuhnya kayak gitu. Di sini juga pakai transport umumnya, jadi bisa ngerasain benar-benar kayak warga lokal sini aja kayak gitu. Cuma kalau di sini mungkin kalian harus lebih banyak bawa cash. Uang kecil. Betul ya, uang kecil juga sih karena pecahan gede di sini kayaknya nggak diterima, apalagi yang pakai taksi kayak gitu ya. Jadi kalau bisa kalian pecahin dulu di 7-Eleven atau apa gitu yang market gede untuk pecahin pecahan kalian yang gede, baru habis itu setelah kecil-kecil bisa kalian pakai kemana-mana. Oke, setelah 2 jam kita menyerah, nggak sampai jam guys.
2 jam hanya dapat 1 kilo. Ya akhirnya kita ya udah memilih turun di mana, dekat hotel, dekat hotel lah. Terus nanti kita langsung cari makan dan sebagainya. Daripada kita makan orangnya. Daripada kita takutnya malah kita ketiduran di bus gitu, terus kita nggak tahu sampai Atta berapa. Itu sih. Terus nanti juga baliknya ke hotel kan juga lama juga, 30 menit itu dari mapsnya aja, tapi nggak tahu realnya kayak berapa. Nah ini tadi juga di maps itu sekitar 40 ya, 25 sampai 40-an. Sampainya sampai 2 jam lebih. Kayaknya emang di sini mesti olahraga deh, jalan kaki ini bagus. Atau nggak kalian naik grab kayak grab cuma agak mahal ya, 80 baht. Kalau grab car bisa ya 200-an, tapi bisa untuk 4 orang itu tetap kena macet juga. Jadi apa ya, limit optional kayak gitu. Jadi itu aja sih. Okay, finally kita udah turun setelah dapat cobaan 2 jam lebih. Gokil lah, itu benar-benar trial yang sangat apa ya, bikin kita itu sadar bahwa tidak semuanya di sini tuh enak kayak gitu ya. Tapi jadi ada kisahnya gitu, perjalanannya jadi bermakna. Nah, kita mau cari makan saja, mau langsung review makanan-makanan yang ada di Seoul ya. Biasanya banyak yang menarik juga sih makanan-makanan di Seoul yang bisa kita coba juga. Waktunya berburu yang halal-halal sana di sini. Ini kayak gini yang halal. Aku terserah sih, aku cuma mau lihat-lihat aja. Oh ini, aku lihat ini. Ini guys. Terbalik kan. Ya maksudnya sekarang mah pengen yang fresh aja sih. Iya kayak kelihatan kita makan makanan. Iya. Pesan ini ya, makan buat nanti dimakan di hotel gitu. Ini udah jam berapa ya? Jam 8 kalau udah jam 9, jadi kita biar bisa istirahat juga agak lama karena besok mau keluar dari pagi sih. Guys, nah ini udah sampai di hotel ya. Tadi beli makan, bukan makan sebenarnya, kayak cemilan. Jadi tadi tuh ada kisah ini ya yang cukup membuatku tercengang. Jadi kan tadi aku pesen apa ya, kayak mie campur seafood lah kayak gitu. Udah jadi, lama tak tungguin gitu kan. Terus tiba-tiba orangnya itu ngebuang semua makanannya gitu. Terus aku suruh milih yang lain karena dia bilang kalau yang satunya itu yang tadi udah dibikin, yang aku minta itu nggak enak rasanya gitu. Nah itu aku juga bingung. Jadi dia ngebuang satu porsi makanan dengan harga 80 baht itu kayak gitu. Jadi begitulah yang kayak yang buatku tercengang, dan itu jarang terjadi. Bahkan kayak kalau di tempat lain manapun juga kayaknya nggak bakal ada yang kayak gitu. Gokil banget sih. Tuh kayak speechless, diganti. Jadi kayak nungguin lagi tuh. Oke, it's okay kayak gitu. Jadi aku tadi akhirnya pilih yang oyster pancake ini tuh. Aku pun tadi bingungnya karena dia kan nggak nyoba sama sekali. Mungkin karena udah biasanya naker, entah lupa apa atau apa gitu. Akhirnya dibuang semua, bayang. Kalau kita kan agak nggak enak dikit ya, ini pasti ya perbaikin lah kayak kita ya. Kalau bisa jangan dibuang, jadi kayak dipakai, ditambahin apa kayak apa gitu, pokoknya jadi enak. Itu dibuang, gokil banget. Oke, ini langsung kita coba saja. Oysternya sedikit setengah matang sih tadi. Kepengen kok.
Ya cuma agak-agak amis dikit ya. Asam ternyata. Asam. Emang karena dikasih jeruk nipis atau apa gitu. Terus kata dia tadi, besok coba lagi kalau mau yang mie yang tak pengen tadi gitu. Tadi kita udah siap-siap semua, jam 7 udah ready. Terus kita mau cari makan sarapan, kita carinya di Sevel aja. Yang aku mau, karena jarang sarapan, mau yang sandwich aja. Mana sandwich sebelah mana? Silahkan naik kunci Iya ini Where? aku nyari ini loh asli. Ini kita sini kita. Oke, let's try this. Yang satu. Ya, oke. Belakang nggak ada. Nggak ada. Halal gitu loh. Aku penasaran ini. Lainnya apa? Yang nyari ini kan tadi. Wah, mending ini kayaknya. Oh iya ada itu. Halal ya. Aku jadi spinach triple cheese sandwich. Ya. Iya dia selalu mau beli ini namanya onagari. Onigiri. Naga guys. Udah ganti namanya kan? apa yang beda? Mau beli apa cem-cem aja. Sama jajan deh Kalian kan. baru udah upload video semalam ya? Oh iya. Sama apa ya? Capek ya kasih semua ya. Bingung. Ini udah dapet triple cheese sandwich. Ini kalian kalau nggak ada logo alalnya harus benar-benar lihat dari ingredients ya. Kalau ada ingredients yang mengandung pork kayak gitu-gitu, jadi harus kalian hindari. Tiap hari makan sosis ya. Ini katanya nggak mau makan, tapi kok lihat sandwichnya hangat gini kayaknya langsung pengen makan deh kayak gitu. Apalagi kan nggak berat, kalau roti ya jadi enak. Bisa. Tapi lama ya, nggak tahu lihat expirednya aja. Emang expirednya berapa lama sih biasanya? Tadi udah sampai di Grand Palace ya, masih nunggu teman-teman. Jadi aku tadi udah ini kan, mereka udah berangkat duluan, terus aku telat akhirnya ya. Aku berangkat sendirian pakai Grab Bike gitu. Terus sudah sampai di pintu tiketnya, tapi mereka belum sampai juga. Hanya itu sih sebelah sana. Ya ini masih nunggu, antriannya sepanjang ini. Padahal masih pagi banget ya. Atau kalau siang antrinya kayak gimana? Let's get the ball guys. Ini udah kita mulai jalan buat masuk ke loket. Morning, you need a guide for the powder. Untuk tiket ke Grand Palace ya, untuk semuanya tuh di 500 baht untuk sekali visit per site-nya ini. Jadi ini nanti kita langsung ambil rute dari Grand Palace buat Watarun gitu. Jadi langsung sekali jalan langsung 3 tempat. Baru nanti agak malam ke Asiatik juga. Nah, ini udah mulai rame padahal pagi baru buka gitu. Warnanya khas banget sama Thailand. Ini adalah bener-bener apa ya, artnya yang menurutku kayak butuh kesabaran dan ketelitian tuh. Ini kan kayaknya di dalamnya kan kayak bangunannya ya, maksudnya fondasi kayak semen dan lain-lain. Terus ini tuh ada tatanan lagi pernak-perniknya, terus ini bentuknya juga nih, bahkan juga kayak di belakang itu juga kayak keramiknya itu loh, ornamennya yang di dalamnya itu kayak kotak-kotak masih ada bentuknya. Ini juga
Jadi bentuknya tuh kayak estetik banget tuh. Sini juga. Ini kayaknya lagi ada ibadah ya.